Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sehat semua, kita jumpa lagi di channel ini. Masih dalam suasana COVID-19. Belakangan kita dengar kabar yang agak menyayat hati bahwa salah seorang rekan kita, pejuang kemanusiaan, seorang paramedis wafat meninggal dunia karena tertular oleh COVID-19. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika kita mendengar bahwa ketika jenazah yang bersangkutan dibawa ke kampung halaman, ada penolakan dalam tanda kutip dari masyarakat sekitar untuk dimakamkan di kampung halaman. Nah, maka kita akan bahas apakah penolakan ini suatu yang berdasar ataukah hanya kekhawatiran saja. Yang pertama sekali kita lihat latar belakangnya dulu ke tenaga-tenaga paramedis yang ada di rumah sakit. Mereka ini adalah mereka tenaga paramedis yang mungkin saja bekerja di rumah sakit dengan sudah pasti meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu. Mereka mungkin seorang ayah yang berpisah dari anak balitanya, seorang ibu yang terpaksa harus menghentikan proses menyusuinya. Ini kita alami teman-teman kita perawat yang harus menghentikan proses menyusui karena harus mengisolasi diri karena terpajan dengan penderita PDP atau penderita COVID-19. Dan juga mungkin mereka adalah seorang anak yang dibesarkan dari kecil sama orang tuanya di kampung halaman, lalu merantau di rumah sakit, dia bekerja dan nasibnya takdir menentukan bahwa dia harus tertular oleh penyakit ini lalu wafat. Dan ada keinginan orang tua untuk mendekatkan kembali buah hatinya dalam kondisi yang sudah menjadi jenazah untuk dimakamkan di kampung halaman, mungkin agar lebih dekat mereka kalau ingin berziarah ke makam kesayangannya. Tapi ya apa boleh buat, yang terjadi sudah terjadi. Nah, maka kita akan bahas apakah memang betul pemakaman ini dikhawatirkan jika korban COVID-19 dimakamkan akan terjadi penularan untuk masyarakat sekitar. Kita berkonsultasi dengan teman-teman sejawat kami dari bagian paru, kita berkonsultasi secara intens dengan teman-teman sejawat di bagian forensik kedokteran yang mengurus pemulasaran jenazah untuk semua kasus jenazah yang meninggal di rumah sakit. Khusus untuk COVID-19, perlakuannya amat sangat berbeda dengan jenazah pada umumnya. Jenazah COVID-19 pertama kali dimandikan, yang pertama sekali cairannya air bercampur dengan cairan disinfektan untuk mensterilkan jenazah tadi. Lalu apabila jenazah ini seorang yang muslim, maka diwudukkan dan lalu dikafani. Nah, setelah memakai kain kafan, dilapis oleh kain kafan, maka kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang transparan yang kedap air dan kedap udara. Perlu diingat, kedap air dan kedap udara. Setelah itu, setelah dibungkus dengan plastik tadi, maka dimasukkan lagi ke dalam kantong jenazah atau kalau di awam dikenal dengan kantong mayat begitu. Nah, di dalam ini kantong jenazah ini kemudian dimasukkan ke dalam peti. Yang di peti tadi sudah dilapisi di bagian dalamnya dengan plastik juga. Jadi sudah ada 3 lapis plastik di sana. Nah, kemudian peti ini ditutup dengan dipaku dan disegel. Setelah dipaku, kemudian peti ini dibungkus kembali rapat dengan plastik. Lalu siap untuk dibawa. Tidak sedemikian sederhananya. Pada waktu pembungkusan, lapis demi lapis pembungkusan, teman-teman kita di bagian forensik juga melakukan desinfektan, yaitu sewaktu dibungkus dengan plastik yang pertama, setelah itu plastiknya disemprot atau diusap dengan cairan desinfektan untuk mensterilkan. Kemudian masuk ke dalam kantong jenazah ditutup lalu didesinfektan lagi. Lalu kemudian masuk ke dalam peti, petinya ditutup, petinya disemprot lagi dengan cairan desinfektan. Kemudian setelah itu petinya dibungkus dengan plastik, plastiknya disemprot lagi dengan cairan desinfektan. Kemudian peti jenazah ini siap untuk dibawa untuk dimakamkan dengan segera.
Dengan demikian, secara logika kita akan berpikir, lewat mana virus itu bisa keluar lalu menyebar, sedangkan udara dan air saja tidak bisa keluar dari dalam peti tersebut gitu. Ini sudah berlapis-lapis proses pengamanan jenazahnya. Nah, apabila yang muslim tentu saja mengikuti syariat Islam, dia ditidurkan di peti dalam kondisi miring ke kanan, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat menghadap kiblat. Itu tentu saja setelah melakukan mereka teman-teman sejawat ini tentu saja melakukan konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia, pihak yang berwenang dalam pengaturan penentuan bagaimana pemulasaran jenazah pasien yang terutama yang muslim. Nah, dengan demikian kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa kekhawatiran itu mungkin sedikit berlebih atau tepatnya terlalu berlebihan untuk apakah terjadi penyebaran atau tidak. Kita tahu virus hanya bisa tahan, dia hidup di dalam sel yang hidup. Apabila tidak ada sel hidup, virus akan mati dengan sendirinya. Nah, maka selama jenazah itu masih ada sel yang hidup di dalam badannya, selama itu pula masih bisa menularkan. Tetapi kalau jenazah itu sudah dibungkus demikian rupa, kita tahu penularan ini melalui droplet, melalui percikan dahak pada waktu batuk atau bersin. Ini tidak mungkin terjadi pada jenazah kan? Nah, kemudian penularan melalui cairan tubuh yang keluar melalui lubang-lubang di dalam tubuh manusia. Ini pun sudah terbungkus dengan beberapa lapis plastik, bukan hanya satu lapis saja. Lalu dari mana kita meyakinkan bahwa ini masih bisa menular atau tidak? Ini sudah, insya Allah ini tidak mungkin lagi bisa menularkan kepada manusia yang sehat. Demikian. Lalu mengenai pemakamannya sendiri, memang kalau di Jakarta misalnya sudah ada lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui dinas pemakaman, ditentukan pemakamannya di tempat tertentu. Tapi apabila di daerah tertentu tidak memiliki pemakaman yang khusus, pemakaman di pemakaman umum dengan tata cara yang standar sudah ketat sekali ini, itu tidak, insya Allah tidak akan terjadi penularan. Maka kita akan bilang bahwa itu suatu hal yang berlebihan kalau misal kita masih mengkhawatirkan hal itu gitu. Kemudian kita juga melihat setelah itu ada posting, ada kiriman dari teman-teman sejawat yang lain bahwa dengan pernyataan yang amat sangat menusuk hati kita, bahwa misalnya mereka bilang kami berikan jasa kami, lalu mereka bilang jangan tolak jasad kami. Sampai sebegitunya mereka menyatakan perasaan mereka terhadap teman-temannya yang wafat karena COVID-19 ini. Maka kami sangat menghimbau semua warga masyarakat, marilah ini saudara kita yang sudah berjuang, dan perlu patut diingat bahwa para ulama menyatakan bahwa mereka yang wafat karena wabah itu tergolong matinya mati syahid akhirat, walaupun tanpa berperang. Syahid kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran, tingkatan mati syahid itu setelah nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati, baru orang-orang yang soleh gitu. Jadi dia setingkat di atas orang-orang yang soleh kalau pada ini ayat yang menyatakan. Jadi kita kalau Allah saja menerima mereka dengan tingkatan yang demikian mulia, kenapa kita ini yang belum apa-apa kok sudah berani menolak gitu. Jangan sampai kita nanti berbuat sesuatu yang di luar kewajaran gitu. Nah, lalu kita ingatlah mereka telah memberikan jasanya untuk kita. Jangan tolak jasadnya apabila mereka wafat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang terjadi sudahlah terjadi. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Insya Allah semoga juga tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya, baik dari tenaga medis maupun dari masyarakat. Kita berharap COVID-19 ini akan segera berakhir dari negeri ini dan kita akan kembali hidup normal, bersosialisasi. Insya Allah Allah akan mengizinkan itu dengan upaya kita yang sekuat tenaga untuk memutus mata rantai penularannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.